Oke, ya, jadi saya akan membahas sebuah soal untuk melakukan persiapan tes KSNP fisika, ya. Jadi saya akan membahas soal yang berkaitan dengan fenomena gaya fiktif yang bekerja pada sebuah benda, yaitu benda M1 dan M2 ini. Jadi kalau dari soalnya, jadi kita bisa baca ya bersama-sama. Jadi ada sebuah gaya F yang bekerja pada sebuah benda M2 dan mengakibatkan benda M1 itu akan bergerak ke belakang gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah tentukan waktu yang diperlukan benda M1 ya untuk jatuh ke lantai dari sejak gaya F itu mulai bekerja. Ya. Dengan catatan bagian atas benda M2 itu bersifat kasar ya, dengan koefisien gesek sebesar mu K1 ya. Mu K1 kemudian dan benda M2 itu juga berada di lantai kasar dengan koefisien gesek sebesar mu K2. Gitu. Nah, maka tentukan berapa waktunya benda M1 itu pada saat dia akan meluncur ketika GF itu bekerja pada M2. Oke. Dan di sini ada clue-nya yang perlu diperhatikan, bahwa ada clue ya, di mana apa? Clue-nya adalah bahwa benda M1 itu bergerak ke belakang gitu. Jadi karena benda M1 itu bergerak ke belakang, pasti ada salah satu penyebabnya. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu adalah gaya fiktif. Nah, bagaimana konsep dasar gaya fiktif itu sebenarnya? Ya, secara ringkas akan saya jelaskan seperti ini. Jadi, pertama kan di sini saya gambarkan ya, misalkan di sini ada pengamat nih. Nah, pengamat 1 nih misalkan. Nah, di sini ada pengamat 1. Kemudian di sini ada namanya pengamat kedua nih, saya gambar. Nah, di sini ada namanya pengamat kedua. Pengamat kedua. Nah, jadi ketika benda M2 itu bergerak ke kanan, maka benda M1 menurut pengamat 2 itu akan bergerak ke belakang gitu. Akan bergerak ke belakang gitu. Jadi menurut pengamat 2 ya. Menurut pengamat 2 ini, saya tulis dulu ya. Menurut pengamat kedua ini ya, benda M1 ya mendekati pengamat 2 gitu, mendekati pengamat 2. Nah, gitu. Jadi benda M1 menurut pengamat 2 itu dia mendekati gitu. Nah, sedangkan menurut pengamat kedua ya, menurut pengamat 2 bahwa benda M1 itu tetap diam gitu. Jadi benda M1 tetap berada pada posisinya gitu. Nah, pada posisinya gitu, pada posisinya gitu. Alias dia tidak bergerak ke belakang gitu. Nah, itu menurut pengamat 1. Nah, jadi terjadilah perdebatan kan. Nah, apakah mana yang benar gitu? Oke. Jadi kita pakai kasusnya ini adalah kasus pengamat kedua gitu. Ya, jadi untuk menghadapi kasus begini, kita akan menggunakan kasusnya untuk si pengamat kedua. Karena benda M1 itu seolah-olah akan mendekati si pengamat kedua. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, karena benda M1 itu dia bisa bergerak ke belakang, sudah pasti ada salah satu gaya yang bekerja. Gaya apa itu? Namanya gaya fiktif gitu. Jadi di sini ya, jadi ada satu gaya. Oke. Jadi ada namanya salah satu gaya fiktif gitu. Nah, ini. Nah, di sini. Ini adalah gaya fiktif. Ini adalah F fiktif gitu. Nah, di sini ada namanya suatu gaya namanya gaya fiktif kayak gitu, yang bergerak ke
belakang gitu. Nah, jadi gaya fiktif inilah yang menyebabkan benda M1 itu akan mendekati pengamat ke 2 kayak gitu. Nah, lalu kasusnya adalah karena benda M1 itu berada di lantai kasar ya. Jadi maka sudah pasti dia punya namanya gaya gesek sebesar apa? F1 gitu. Kemudian sudah pasti dia mempunyai apa? Gaya berat sebesar W1. Lalu dia punya gaya normal sebesar N1. Ingat ya, gaya normal tuh garisnya seperti ini ya, selalu tegak lurus terhadap bidangnya sebesar N1. Kayak gitu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Lalu pada kasus N2 bagaimana gaya bekerja? Kan sudah pasti nih, F-nya itu akan bekerja kemana? Ke kanan. Maka gaya geseknya akan bergerak ke kiri sebesar F2. Kemudian dia sudah pasti mempunyai gaya normal ya kan? Nah, jadi punya gaya berat dan gaya normal juga gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini harus punya gaya berat sebesar W2 dan pasti punya gaya normal juga di sini. Nah, ini ada gaya normalnya. Nah, ini N. Jadi N-nya saya seperti ini kan. Nah sebesar N2 gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu dulu pertama gambaran secara ringkasnya. Nanti secara detailnya bakal akan ada perbedaan gitu ya, khususnya untuk yang M2. Tetapi kita akan fokus dulu nanti pada benda M1-nya. Oke, kita slide berikutnya. Oke, nah sekarang perhatikan. Pada benda M1, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ada salah satu gaya fiktif yang bergerak ke kiri. Dan ada juga gaya gesek yang akan bekerja ke sebelah kanan. Sebagai arah perlawanan, kemudian ada gaya berat sama gaya normal benda satunya gitu. Nah, maka dengan demikian, apa yang harus kita lakukan nih dalam mengerjakan kasus seperti ini setelah kita menguraikan pakai diagram gambar gayanya? Langkah pertama adalah kita harus mencari komponen gaya yang bekerja pada arah sumbu X sama sumbu Y gitu. Tapi kita mulai dari arah sumbu Y dulu untuk mencari apa? Gaya normal pada benda M1. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita tulis sigma ya. Jadi sigma FY. Ya, jadi sigma FY itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Benar ya? Nah, jadi N1 ditambah karena sigma itu penjumlahan negatif W1 loh. Kenapa tambah negatif W1? Karena W1 kita anggap arah gaya yang ke bawah itu udah arahnya negatif. Gitu ya. Nah, sesuai konsep diagram Cartesius ya. Jadi N1 plus negatif W1 sama dengan 0. Dengan demikian N1 sama dengan W1 gitu kan. Nah, lalu N1 itu sama dengan M1 kali G. Nah, jadilah kita mendapatkan persamaan yang pertama bersama 1 gitu. Oke, nah sudah. Sekarang apa yang kita lakukan lagi? Yang kita akan lakukan adalah yang akan kita lakukan adalah mencari gaya pada arah sumbu X. Itu persamaannya adalah ini. Jadi saya tulis sigma Fx sama dengan M1 dikali A. A-nya di sini adalah A1 kali A2. Itu. A12 itu apa? A12 itu adalah percepatan benda 1 terhadap benda 2. Gitu. Artinya benda M1 itu bergerak secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ya, benda M1 itu bergerak dengan percepatan sebesar A12. Artinya dia bergerak terhadap benda 2, artinya gerak relatif. Ya, jadi benda M1 itu bergerak relatif terhadap benda 2 gitu. Jadi titik acuan pergerakan benda M1 itu adalah benda kedua gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi
Jadi intinya seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi titik acuan pergerakan benda M1 itu adalah benda 2 gitu. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, efektif itu bergerak ke kiri. Sedangkan F1 dia bergerak ke mana? Ke kanan gitu kan. Tetapi pergerakan bendanya kemana sih? Ke kanan, ya kan? Jadi pergerakan bendanya itu ke kanan, ya. Gitu. Jadi kita gambarkan di sini. Nah, nih, kan dia bergerak ke sini ya. Nah, itu. Dengan percepatan sebesar A12, ya kan? Dia bergerak ke kanan. Betul? Nah, jadi ya kita tulis jadi apa? Efektif, ya. Jadi efektif ya. Nah, efektif ditambah dengan negatif F1 dikali sama dengan ya M1 kali A12 gitu. Oke, nah jadi kita lanjut. Nah, efektif ini nilainya adalah persamaan adalah M1 dikali A2 gitu. Loh, kenapa dikali A2? Karena ya kenapa dikalikan dengan percepatan A2? Karena kan yang menyebabkan terjadinya gaya fiktif itu kan adalah adanya pergerakan benda M2 itu yang mengakibatkan benda M1 itu akan bergerak ke kiri gitu. Sehingga lahirnya gaya fiktif yang dimana dia menggunakan percepatan benda kedua kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, udah. Sekarang kita lanjut nih. Maka akan dikurang. Nah, dikurang dengan apa? Persamaannya adalah mu K1 ya, mu K1 dikali N1 sama dengan M1 kali A12. Oke, udah. Sekarang tinggal kita masukin persamaan si N1-nya gitu. Jadi kita tulis ya, jadi nih M1 kali A2 dikurang mu K1 dikali dengan M1 kali G sama dengan M1 kali A1 kedua. Oke, karena M-nya satunya sama, jadi kita boleh coret dong. Boleh, coret. Ya udah, sehingga kita mendapatkan persamaan A12, artinya persamaan percepatan benda 1 relatif terhadap benda 2 itu dengan persamaan A12 sama dengan A2, percepatan benda 2 dikurang dengan koefisien gesek mu K1 dikali percepatan gravitasi. Tuh. Jadi sehingga kita mendapatkan persamaan kedua. Kayak gitu. Oke. Sampai sini gimana? Sudah dapat gambaran kan? Cara untuk melakukan perhitungan ya, mendapatkan persamaannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tinjauan kemana benda M2 gitu. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ya, jadi pada benda M2 perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kan tadi kan saya sudah gambarkan tuh gaya bekerja pada benda 2 kan pertama adalah ada gaya berat W2, kemudian ada namanya gaya normal N2 yang ke atas. Kemudian ada gaya geseknya di sini. F2 ya kan ke kiri. Nah gitu. Kan saya tadi di awal sudah menuliskan gaya gesek F2-nya ke kiri, W2-nya ke bawah sama N2-nya ke atas. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Nah, karena di atas benda M2 itu terdapat benda M1, maka terjadi adanya gaya kontak, artinya saling bersentuhan antara benda M2 dengan benda M1 sebesar dengan arah gaya kontaknya adalah N1 yang arahnya ke bawah kayak gitu. Jadi ada gaya normal benda 1 yang diterima oleh benda kedua dengan arah kemana? Arahnya ke bawah gitu. Lalu ada gaya gesek dari benda 1 yang berlawanan arah
ya, berlawanan arah dengan arah gesek dari benda M1 gitu. Jadi kan jadi gini, kalau M1 tadi arah geseknya kemana? Ke kanan. Nah, maka menurut benda kedua, gaya gesek yang diterima itu berlawanan arahnya, yaitu F1-nya ke kiri gitu. Sebagai apa sih fenomena namanya aksi reaksi sebenarnya gitu. Ya, jadi intinya karena benda M2-nya itu bergerak ke kiri, maka kan gesek dari benda M2 itu kan, benda M1 itu kan, ketika benda M1 dia bergerak ke belakang, maka kan, atau ke kiri, maka kan arah geseknya kan ke kanan atau ke depan. Ya, menurut benda M1. Tetapi menurut benda M2, dia kan juga mengalami proses gesekan ya. Jadi kan bisa dibayangkan, itu kayak bergesekan. Jadi seolah-olah benda M2 itu sedang menggesek dengan lantainya itu dijadikan adalah M1 gitu. Jadi arah gesekannya itu menjadi ke mana? Ke kiri gitu. Sama seperti gaya gesek yang F2 yang sama-sama arahnya ke kiri. Jadi benda M2 ini seolah itu sedang berada di lantai, dijepit oleh dua buah lantai gitu. Jadi arah geseknya itu sama-sama mana? Ke kiri. Jadi kayak gitu. Oke? Sampai sini paham kan? Nah, sekarang bagaimana? Apa yang kita lakukan lagi? Sama, kita harus melakukan penguraian gaya untuk mencari gaya yang bekerja pada sigma di sumbu Y sama di sumbu X. Dan perlu diingat, gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu selalu arahnya kemana? Arahnya pasti bukan arah sih, maksudnya lebih jumlahnya pasti sama dengan 0. Artinya bendanya kan tidak akan bergerak ke atas kan gitu. Oke, nah jadi seperti itu, dan perlu diperhatikan ya, benda ini bergerak kemana sih? Bergerak ke kanan dengan percepatan sebesar A2. Nah, ini adalah percepatan benda keduanya, yang dimana percepatan benda 2 itu titik acuannya adalah lantai atau tanah. Jadi lantai atau tanah itu dia tidak bergerak. Ya, dia tidak bergerak. Beda halnya kalau kita tinjau benda M1 di mana bidangnya itu sama-sama bergerak. Jadi makanya kita tulis jadi A12. Jadi percepatan total sistem dari benda M1 itu adalah A12 gitu. Karena benda M2-nya yang dijadikan acuan itu sama-sama bergerak kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Udah, kita tulis. Ya, agak tulis bahwa sigma FY sama dengan 0 gitu. Oke, sorry. Jadi sigma FY itu sama dengan 0. Itu sama dengan 0, oke? Jadi saya perbesar ya. Jadi N2, jadi kita tulis N2 ditambah negatif W2 ya, ditambah dengan negatif N1. Nah, benar kan? Karena arahnya sama dengan ke bawah kan, sama-sama ke bawah. Oke, nah sekarang tinggal kita uraikan. Masukin lagi, jadi N2 dikurang W2, N1 itu sama dengan W1, sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita mendapatkan persamaan N2 itu sama dengan apa? Sama dengan ya, M2 kali G dikurang dengan M1 dikali G. Ditambah ya. Nah, ditambah dengan M1 kali G. Jadilah persamaan ketiga. Gitu. Kita dapat persamaan ketiga. N2, G normalnya. Gaya normal pada benda kedua itu adalah penjumlahan antara gaya berat benda kedua itu sendiri ditambah dengan gaya berat benda ke-1 gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut bahwa apa? Ini sudah sigma FY. Sekarang kita menggunakan sigma Fx gitu. Oke, jadi kita tulis berarti kan sigma Fx itu sama dengan apa? M2 dikali A2, ya kan? Sigma F sama dengan M2 kali A2 gitu. Nah, maka gaya yang bekerja itu pada arah sumbu X itu ada 3. F, F1 dan F2 gitu. Oke. Jadi F1 dia ke kiri, F2 ke kiri,
F-nya sendiri ke kanan. Udah, oke. Jadi G yang ke kanan, ya. Jadi F, ya, plus negatif F1 plus negatif F2, ya, sama dengan M2 kali A2, gitu. Jadi, kok benda kedua kenapa nggak pakai percepatan relatif, Pak? Nggak seperti A1, 2, berarti benda 1. Jadi gini, saya ulangi lagi. Jadi kenapa dia pakai A2? Itu karena acuan benda kedua itu adalah lantai atau tanah atau bumi. Ya, di mana lantai itu tidak bergerak terhadap siapa? Terhadap benda M1, benda M2 gitu. Jadi M2 itu, jadi karena acuannya dia tanah atau lantai, jadi kita pakai percepatannya adalah A2 itu sendiri. Jadi percepatan benda kedua itu sendiri. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, udah. Jadi kita lanjut ya. Nah, jadi kita uraikan. Jadi F minus mu K 1 kali N1, ya. Min, ya. Mu K2, ya. Mu K2 kali N2 sama dengan M2 dikali A2. Oke, dah. Sekarang tinggal kita lakukan penguraian lagi lebih detail. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi kita tulis ya di sini bahwa F dikurang dengan mu K 1, N1-nya adalah M1 kali G, ya. Dikurang dengan mu K2 dikali dengan M2G ditambah dengan M1 kali G, ya, sama dengan M2 dikali A2. M2 kali A2. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita lakukan perhitungan. Kita lakukan proses penyamaannya. Jadi, perhitungan persamaan mu F kali kurang mu K1 M1G dikurang dengan apa? Mu K2 M2G dikurang dengan mu K2 M1G sama dengan M2 dikali A2. M2 kali A2. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang tinggal kita apakan? Kita kumpulkan persamaan yang sama, yaitu persamaan mu K M1G sama mu K M2. Mu K2 kali M1G. Jadi, kita tulis jadi seperti ini persamaannya. Jadi, F dikurang dengan M1G dikali dengan mu K1 ditambah dengan mu K2 dikurang dengan mu K2 M2G, ya. M2G sama dengan M2 kali A2 gitu. M2 kali A2 gitu. Oke, nah lanjutnya apakah sampai sini aja persamaannya? Saya rasa belum. Oke, jadi kita akan mencari nilai persamaan siapa? A2-nya. Jadi kita hendak. Oke, nah sekarang kita lakukan koreksi pelan-pelan gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi dengan demikian kita mendapatkan persamaan A2 itu adalah F dikurang M1G dikali dengan mu K1 plus mu K2, ya, dikurang dengan mu K2 M2G dibagi dengan apa? M kedua gitu, bagi M2. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita adalah ini. Apakah bisa dirapikan lagi? Bisa, akan jadi seperti ini. Jadi persamaan A2 itu kan saya tulis menjadi seperti ini. Ya, A2 sama dengan F dikurang dengan M1G, ya, dikali dengan mu K1 plus mu K kedua dibagi dengan M2, ya,
dikurang dengan mu K2 dikali G. Nah, jadilah persamaan keberapa? Persamaan keempat. Nah, ini jadi kita dapatkan persamaan keempat. Gitu. Oke, kita dapat persamaan yang ke berapa? Keempat. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah mendapatkan persamaan keempat ini, nah, oke, yang harus kita lakukan adalah coba kita lihat lagi persamaan sebelumnya. Kita mendapatkan A2 ya, persamaan A2. Nah, sekarang kita lihat nih, persamaan awal. Oke, jadi gini. Nah, persamaan yang ada A2-nya adalah persamaan siapa? A12 kan? Itu persamaan kedua. Yang dimana persamaan A12 itu sama dengan A2 dikurang mu K1 kali G. Gitu. Oke, nah sekarang berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan substitusi ya. Jadi kita akan melakukan namanya substitusi ya. Jadi kita substitusi ya. Substitusi persamaan siapa? Persamaan 4 ke 2. Persamaan kedua. Persamaan 4 ke 2 gitu. Kita akan lakukan substitusi persamaan 4 ke 2. Oke, persamaan 4 ke 2. Jadi sebelumnya persamaan kedua itu adalah A12 ya. Jadi saya tulis di sini persamaan sebelumnya adalah A12 itu sama dengan A2 dikurang dengan mu K1 ya, mu K1 kali G, benar. Sedangkan A2-nya tadi adalah, ini ya, A2-nya itu adalah, persamaannya adalah F dikurang, buka kurung ya, mu K1 tambah dengan mu K2 dikali M1G dibagi dengan M2 dikurang dengan mu K2 dikali G gitu. Oke, nah sekarang kan tinggal dimasukin nih ke persamaan 2-nya. Ini kan persamaan 2, ini persamaan 4 kan. Nah, jadi kita supaya nggak bingung ya. Oke, jadi tinggal kita masukin. Nah, jadi persamaan 4 kedua berarti udah kita mendapatkan persamaan A12 itu sama dengan ya. Gini, jadi F dikurang dengan mu K1 ditambah dengan mu K2 dikali dengan M1G per M2 ya. M2. Oke, dikurang dengan sorry. Betul. Dikurang dengan ya M1G. Nah, jadi dikurang ya. Jangan lupa kita kurangkan dengan mu K2. Ya, mu K2G. Nah, baru kita kurangin dengan persamaan mu K1G. Nah, itu. Mu K1G. Oke, nah sekarang kita lanjutin lagi. Nah, kita harus pelan-pelan dalam mengerjakan soal kayak gini. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, kita samakan penyebut kan. Nah, sekarang kita gini kan. Nah, oke. Sekarang kita tulis lagi A12 ya. Jadi saya tulis A12 itu sama dengan F dikurang dengan mu K1 tambah dengan mu K2 kali dengan M1G dibagi dengan M2 dikurang dengan mu K2 ditambah dengan mu K1 kali G. Nah, sekarang kita apakan? Kita akan menyamakan penyebutnya gitu. Kita menyamakan tersebut. Jadi kita menyamakan penyebutnya menjadi seperti ini. Nah, kita kalikan dengan M2 sebelah ini ya. Yang ini kita kalikan, yang khusus ini kita akan kalikan M2 ya. Jadi A12 itu sama dengan F dikurang dengan mu K1 ditambah dengan mu K kedua
M1G per M2 dikurang dengan nih mu K2 tambah mu K1 kali M2G per M2. Nah, ini kan sama nih penyebutnya. Nah, ini kan ada M2 kan. Nah, udah. Nih, jadi kan yang sama kan adalah ini mu K1 plus mu K2 sama mu K1 sama mu K sama. Nah, jadi kita bisa mempercantik persamaannya menjadi seperti ini. Nah, jadi kita merapikan persamaan jadi seperti ini. A12 itu sama dengan ya F dikurang dengan saya kasih kotak ya. Nah, di sini adalah M1G ditambah dengan M2G dikali dengan mu K1 plus mu K2 dibagi dengan M kedua gitu. Nah, jadi kita bagi dengan M kedua sehingga kita mendapatkan persamaan baru, persamaan ke-5 gitu. Nah, jadi apa yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan persamaan percepatan benda satu terhadap benda kedua. Kayak gitu. Oke. Sampai sini sudah dapat gambaran kan ya? Nah, sekarang apa? Selanjutnya adalah kita akan mencari apa? Mencari waktu benda M1 akan meluncur dari M kedua. Oke. Ya, jadi sebelumnya silakan ya dilihat dulu persamaannya. Kalau ada yang salah nanti bisa diberitahukan saya untuk dikoreksi, dan intinya jangan lupa buat dikasih komentar ya kalau jika ada kesalahan dalam penulisan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini kita mendekati akhir ya. Nah, sekarang kita akan mencari waktu M1 meluncur dari M2. Nah, jadi kita anggap bahwa ya di atas permukaan M2 itu adalah jaraknya sebesar L gitu ya. Nah, kemudian benda M2 itu kan punya tinggi. Nah, jadi tingginya sebesar H gitu. Jadi pada saat ya. Nah, jadi untuk mencari waktu dia meluncur sampai tanah itu ada 2. Jadi pertama kita cari dulu waktu meluncur dari M2, dan yang kedua kita mencari waktu M1 ketika dia turun ke lantai. Jadi kasus yang kedua ini dia turun ke lantai seperti ini. Nah, dia ke bawah, luncur. Sedangkan ini bergerak ya. Nah, ini kan kalau untuk yang kasus pertama kan dia bergerak dengan percepatan sebesar A12. Artinya percepatan benda satu yang relatif terhadap siapa? Terhadap benda kedua. Yang dimana benda kedua itu objeknya dia bergerak. Beda halnya kalau kasus benda 2 yang percepatan hanya A2 saja. Artinya percepatan itu terhadap lantai yang kondisi itu diam. Gitu. Oke, udah. Jadi bagaimana? Untuk kasus pertama, kita menggunakan konsep namanya gerak lurus berubah beraturan kan? Rumusnya apa? S sama dengan V0T. Ya. Jadi S sama dengan V0T ya, plus setengah AT kuadrat gitu. Nah, kita ganti S menjadi L. V0T-nya kita kasih 0 karena dia tidak bergerak, kecepatan awal kita tidak ketahui, jadi kita anggap 0 plus jadi setengah A-nya kita ganti A12 dikali T-nya saya kasih ganti jadi T1, kondisi pertama. Oke, sehingga kita mendapatkan persamaannya adalah L itu sama dengan setengah A12 dikali dengan T1 kuadrat. Maka dengan demikian kita mendapatkan persamaan waktu pertamanya adalah T1 itu sama dengan akar dari 2L per A1 kedua. Nah, ini kita mendapatkan persamaan yang ke berapa nih? Persamaan ke 6. Nah, ini kondisi awalnya. Tuh.
Oke, waktu pertama ketika masih berada di atas benda M2 gitu. Jadi dia meluncur dulu. Nah, sekarang kasus yang kedua, kita akan cari waktu M1 turun ke lantai. Jadi kita akan gunakan konsep gerak jatuh bebas. Yang persamaan adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya kita ganti menjadi H besar ya. H besar sama dengan setengah GT2 kuadrat. Maka dengan demikian, ya, T2 itu sama dengan akar dari 2H per G. Nah, jadilah persamaan ke-7. Kayak gitu. Nah, gampang kan? Nah, maka dengan demikian, kita bisa mendapatkan konsep waktu totalnya dengan persamaan sebagai berikut kan? Nah, jadi kita akan mencari waktu total M1. Apa rumusnya waktu totalnya kan? Bisa kan? Teman-teman pasti udah ingat ya. Waktu total itu kan intinya apa? Ya, waktu total itu intinya adalah saya perbesar. Ya, jadi adalah T total itu adalah hasil penjumlahan antara waktu pertama pada saat dia mau meluncur dari benda M2 ditambah dengan pada T2 gitu. T-nya adalah waktu pada saat bendanya ini turun ke bawah menuju tanah atau lantai gitu. Oke, kita tulis ya T totalnya, berarti T total kita ganti T1-nya apa? T1-nya adalah akar dari 2L per A12 plus ya akar dari 2H per G gitu. Oke, dapat ya. Nah, sekarang dengan demikian kita mendapatkan persamaan T totalnya, kita ganti nih. Nah, nilai A12-nya apa? Ayo. Kalau lupa kita tulis dulu ntar. Nah, kita ganti dulu supaya nggak lupa ya. Saya perbesar dulu 2L dibagi dengan set gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih persamaan A12-nya apa ya. Nah, ini A12 itu adalah F dikurang dengan M1G plus M2G buka kurung ya tutup kurung dikali dengan mu K1 plus mu K2 dibagi dengan M kedua gitu. Jadi kita tulis menjadi sini. Kan ini ya, saya tulis ya supaya warnanya berbeda. Nah, jadi F dikurang dengan M1G ditambah dengan M2G dikali dengan mu K1 plus mu K kedua ya dibagi dengan M kedua gitu. Nah, dibagi dengan M2-nya. Nah, oke, ditambah dengan akar dari 2H per G. Nah, udah, berarti kan M2-nya kita bisa naikkan ke atas kan? Nah, gitu. Oke, maka kita mendapatkan persamaan waktu totalnya adalah akar dari 2L kali M2 dibagi dengan F dikurang dengan M1G plus M2G kali dengan mu K1 plus mu K kedua. Ya, jangan lupa kita tambahkan dengan akar 2H per G. Nah, maka dengan demikian kita mendapatkan jawabannya adalah persamaannya sebagai berikut. Gitu. Dadah. Selesai kan? Nah, ini ya. Persamaan untuk mencari waktu total ketika benda M1 itu meluncur dan sampai dia jatuh ke lantai dari benda M kedua. Nah, jadi kayak gitu ya. Persamaan yang kita dapatkan pada hari ini gitu, pada video kali ini gitu. Oke. Jadi saya rasa sampai sini ya video pembahasannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada menemukan kesalahan dari pembahasan saya, mungkin teman-teman bisa
berikan komentar ya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang pengen les atau mungkin pengen konsultasi dan sebagainya, mungkin bisa saja follow di Instagram saya ya. Nanti akan saya kasih link deskripsi dari link profil saya gitu ya. Jadi tinggal DM saja buat mendapatkan konsultasi ataupun ingin les secara online gitu, dengan harga yang sifatnya terjangkau dan berkualitas gitu. Oke, jadi saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi persiapan KSNP Fisika ya, tingkat provinsi yang akan bakal sebentar lagi dilaksanakan gitu. Saya akhiri pertemuan video kali ini dan sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Dadah.